Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah buku novel yang berjudul Mujahadah Cinta, sebuah novel pergulatan akidah dan cinta. Ini buku novel karya saya yang merupakan buku novel pertama, karena saya tidak pernah menulis novel dan ada masukan dari teman-teman pembaca buku saya yang katanya, bagaimana Pak kalau misalnya suatu ketika Bapak menulis novel. Nah, tantangan itu saya pikir, saya renungkan, dan boleh juga tuh. Kemudian saya mencoba untuk menulis sebuah novel yang tentu novel ini berlatar belakang cinta, tetapi berlatar belakangkan sebuah tema akidah, pergulatan akidah dan cinta. Buku ini diterbitkan oleh penerbit BT Jaya pada tahun 2020. Jumlah halaman buku ini ada 272 halaman. Ya, cukup tebal sih buku ini. Mengisahkan tentang seorang yang memiliki latar belakang pesantren, dan kebetulan ini temanya tema cinta. Seorang bernama Amar yang kebetulan masih berlatar belakangkan pondok pesantren begitu, tetapi kemudian karena pergaulan yang tidak baik, maka kemudian dia mengalami masalah, dan dalam dunia psikologi dikenal dengan istilah juvenile delinquency, kenakalan remaja. Akhirnya oleh bapaknya disuruh untuk pergi ke pesantren untuk menekuni ilmu dan juga untuk menghilangkan kelakuan yang tidak baik. Kebetulan anaknya Pak Kiai di pesantren di mana Amar tinggal, tadi remaja tersebut namanya Amar, ada anaknya Kiai yang dibilang cantik lah, namanya Rizka. Orangnya pinter, cantik, supel, dan ideal begitu. Nah, dia berharap bahwa si Rizka ini jatuh cinta kepada Amar, tapi ternyata tidak. Cintanya ditolak dan si Amar ini semakin menjadi-jadi, dan dia melakukan sesuatu yang tidak layak untuk seorang santri dalam hal berakidah, dan dia akhirnya meratap-ratap, kemudian dia datang ke kuburan untuk melakukan sesuatu yang menghujat-hujat kuburan begitu, dan akhirnya dia bisa ditarik kembali oleh sang kiai dengan berbagai latar belakang permasalahan yang timbul di pesantren, di mana pesantren ini adalah pesantren penyembuhan anak-anak nakal. Di saat seperti itu ada juga santri yang tadinya berlatar belakangkan mahasiswa, tetapi dia mempelajari ilmu metafisika yang di luar metafisika keislaman. Akhirnya dia juga ingin mendalami ilmu agama, tetapi dengan tujuan merusak agama, merusak pesantren di dalam sistem pendidikannya. Akhirnya dia datang ke pesantren itu, tetapi sebenarnya tujuannya tujuan jelek untuk merusak akidah para santri yang memang berlatar belakangkan juvenile delinquency tadi. Akhirnya santri tersebut namanya Johan, yang memiliki latar belakang bacaan-bacaan Marxisme dan juga ateisme,
akhirnya dia mampu untuk mengubah sebagian akidah para santri yang memang tidak memiliki banyak basis keilmuan, di mana santri ini santri yang berlatar belakangkan macam-macam untuk penyembuhan. Nah, disitulah si Johan memiliki satu pandangan bahwa saya harus memiliki sesuatu rencana untuk menghancurkan pesantren tersebut, baik dalam hal akidah maupun juga dalam hal tatanan moralitas para santri tersebut. Ketika terjadi perdebatan tersebut antara sang kiai dengan santri yang dalam tanda petik murtad tadi, perdebatan itu semakin menjadi kebetulan di situ si Rizka yang kebetulan dia mahasiswi Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik Unsik. Dia barusan pulang dari kuliah di jurusan filsafat di sebuah universitas di Malang, datang ke situ dan akhirnya mampu untuk berdebat, membabat habis argumentasi Johan yang berlatar belakangkan paham ateisme. Karena si Rizka ini juga seorang mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di sebuah program studi filsafat di sebuah universitas di Malang. Disitulah akhirnya terjadi perdebatan dan ternyata argumentasi Johan kalah. Tidak hanya itu, tetapi juga dia ingin beradu kekuatan secara fisik, secara keilmuan, secara supranatural. Dan kebetulan si Rizka ini pernah belajar ilmu tasawuf dengan pendekatan riyadhah. Disitulah kemudian si Rizka mengamalkan ilmu riyadhahnya, mengamalkan ilmu tasawufnya dengan mengamalkan bacaan-bacaan tertentu, dan kemudian si Johan juga melakukan ilmu metafisikanya dia. Ternyata begitu diadu kalah si Johan. Tetapi Johan membuat fitnah tertentu kepada si Rizka. Akibatnya waktu membuktikan bahwa ternyata si Johan lah yang kalah dan kemudian mengalami banyak kerugian dalam artian secara fisik maupun juga secara kepercayaan orang-orang tertentu. Rizka lah yang kemudian menang. Tetapi setelah itu terjadi pergulatan lagi. Seperti apakah? Ternyata baik itu Ammar yang jatuh cinta kepada Rizka, Johan juga ingin jatuh cinta kepada si Rizka, tetapi Rizka menolaknya. Nah, permasalahannya adalah bahwa si Ammar mampukah dia setelah bertaubat dan kemudian menjadi semacam badalnya kiai di pesantren itu, di mana setiap hari ketemu Rizka, mampukah dia bisa menghilangkan perasaan cintanya kepada si Rizka? Dia melakukan mujahadah cinta untuk menghilangkan rasa cintanya kepada si Rizka. Kebetulan si bapaknya Rizka, Kiai Zainuddin, dulu pernah sekolah atau pernah mondok bareng di sebuah pondok pesantren di Cirebon. Punya teman Kiai Rofiuddin yang kebetulan anaknya laki-laki sedang kuliah di Mesir, di Timur Tengah, sudah pulang dan kebetulan selesai S3-nya. Disitulah kemudian terjadi ta'aruf antara anaknya Pak Kiai dari Tasikmalaya, kemudian datang ke rumahnya pondok pesantrennya Pak Kiai Zainuddin, ketemu dengan Rizka, anaknya Pak Kiai Zainuddin, dan timbullah benih-benih cinta di antara keduanya. Satu sisi, si Ammar melakukan mujahadah cinta untuk menghilangkan rasa cintanya kepada Rizka, tetapi bagaimana perjalanan selanjutnya? Dapatkah Rizka bertemu dengan Fahri yang barusan bertemu untuk
merajut benih-benih cinta yang barusan tumbuh? Sementara Amar, mampukah dia melupakan rasa cintanya kepada Rizka? Di dalam buku novel Mujahadah Cinta, Pergulatan Akidah dan Cinta, bisa ditemukan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.